Oke, guys, ternyata dari informasi untuk episode 215 ini mengadaptasi dua chapter sekaligus, chapter 49 dan kemungkinan adalah awalan dalam chapter 50. Judul episode ini nanti adalah persiapan atau bersiap, di mana atas bantuan Amado sendiri, mereka semua para warga Konoha berharap besar kepada dua ninja veteran terkuat mereka, Naruto Sasuke, guna menghadapi ancaman invasi seorang Otsutsuki itu. Jadi ini adalah updatean ceritanya. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai breakdown Boruto episode 215. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Nah, cerita ini akan dibuka saat adegan dimana para warga Konoha pada melakukan aktivitas seperti biasa nih, keluar rumah atau hanya sekedar jalan-jalan. Namun beberapa di antara mereka melihat sesuatu terbang di atas, dan itu seperti seorang manusia. Mereka bingung nih dengan wujud benda itu, dan tiba-tiba para shinobi Konoha pada berdatangan. Semuanya peringatan darurat telah diberikan. Dimohon tetap tenang dan lakukan evakuasi sesuai arahan saat ini. Namun seperti ini bahkan membuat Isiki ini bergumam. Bahkan dengan biaukan saja yang membuatku bisa melihat dan menembus tembok, rasanya seperti mencari jarum di dalam tumbukan jerami. Ini sangat tak efisien. Nah, sementara itu nih, Shikamaru yang melakukan strategi itu langsung menyuruh para anggotanya seperti polisi yang melakukan evakuasi penduduk dan mengatakan hanya Tuan Hokage ke-7 dan Uchiha Sasuke yang mengurus Otsutsuki. Tak boleh ada yang lain yang ikut campur. Sebarkan informasi ini. Nah, setelah mendengarkan arahan Shikamaru nih, Naruto langsung bergerak menuju pusat kedatangan cakra asing tersebut. Tetapi sebelum itu ia sempat menggertak Boruto. Jangan buat aku mengulanginya lagi, Boruto. Kau juga lakukan evakuasi dengan yang lainnya. Jangan ikut terlibat. Aku duluan, Sasuke. Lalu setelah itu Naruto bergerak lebih cepat nih, sementara Sasuke yang tenang itu dia belum bergerak sama sekali. Nah, kenapa? Ya karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan muridnya sendiri, Boruto itu. Sementara itu, scene itu telah berpindah lagi, di mana dalam lingkungan penduduk Konoha sendiri, tiba-tiba Isiki itu turun dari atas dan langsung menghampiri shinobi Konoha itu. Aku mencari seseorang bernama Kawaki. Kau tahu dia di mana sekarang? Nah, sambil melempar shuriken itu, para penjaga malah dibuat terluka karena serangannya sendiri oleh Isiki. Nah, kemudian Isiki mengatakan seperti ini. Maaf, aku sedang buru-buru. Aku butuh jawaban atas pertanyaanku, atau penduduk di sini akan menjadi korbannya. Nah, kemudian salah satu shinobi sini mereka menjawabnya seperti ini. Hah? Kami belum diberitahu apapun? Baiklah, kuhargai kau tak membuang waktuku. Kalau begitu, tunjukkan orang yang mengetahuinya. Begitu jawab Isiki. Nah, di waktu yang bersamaan nih, Naruto masih menuju ke lokasi tersebut. Dia bergerak melompat ke sana kemari sangat cepat itu sambil mendengarkan informasi dari tipe sensor sendiri. Dia mendengarkan seperti ini. Musuh saat ini ada di dekat gerbang utama. Satu pejuang kita telah terluka, Naruto. Sial, begitu kata Naruto ketika mendengarkan informasi tersebut. Nah, di sisi lain nih, Shikamaru terus mengomandoi untuk segera bergerak semuanya kecuali Naruto dan Sasuke yang harus melawan Otsutsuki itu. Dan di sini saat Kawaki yang pingsan itu, saya mengatakan hal seperti ini. Sambil mengangkat Kawaki, dia berbicara. Gah, tak ada waktu untuk istirahat sekarang ini. Kalian semua ikutlah denganku. Ada fasilitas bawah tanah yang tak terpakai lagi. Tak ada di catatan desa manapun dan kemungkinan sedikit kalau shinobi kita juga mengetahuinya. Untuk sekarang kita bawa Kawaki ke sana dan begitu kata Sai. Lalu sementara itu Shikamaru mengatakan pada Amado, kau ikut dengan kami. Kau pengkhianat baginya bukan? Kalau dia melihatmu, dia pasti sudah langsung akan menyerangmu. Nah, di situ Amado sempat mengatakan seperti ini. Woi Shikamaru, apa kau lupa mengatakan kalau dia itu punya Byakugan? Bukannya kita akan kelihatan mencolok kalau berada di bawah tanah? Karena dia bisa melihat dan menembus tembok semuanya. Nah, di sini sebagai pemimpin Anbu yang elit nih, saya itu menjelaskan seperti ini. Terima kasih atas peringatannya Amado, tapi fasilitas ini dilindungi dari kemampuan seperti itu. Jadi tak perlu dikhawatirkan lagi. Begitu ya? Baiklah, ku terima tawarannya. Mereka pun akhirnya segera ke sana dan membawa Kawaki serta para orang-orang di saat itu. Nah, kecuali Shikamaru nih yang menghampiri Sasuke terlebih dahulu, dia menyampaikan hal seperti ini. Terima kasih Sasuke, maaf kami terus bergantung pada kalian berdua. Lalu Sasuke membalasnya. Mau bagaimana lagi, walau lawannya sangat berat untuk kali ini, Shikamaru. Kemudian Shikamaru pun juga ikut evakuasi bersama dengan Sai, Katasuke, Amado, serta Kawaki sendiri. Nah, sementara itu, scene itu akhirnya berganti di mana Naruto dan Isiki yang terbang melompat ke sana kemari itu akhirnya berpapasan di tengah jalan nih. Nah, ini menarik nih, karena keduanya akan segera melakukan baku hantam. Tapi sebelum itu, Isiki sempat berhenti dahulu dan menyapa Hokage Konoha ini.
Oh, ini kejutan. Kupikir kau tak akan bisa lolos dari segel jutsuku Hokage. Jadi kau Ishiki ya? Begitu kata Naruto. Nah, pertemuan pertama mereka ini akan semakin rumit lagi nih pada nantinya. Namun sebelum itu, ini terjadi percakapan lagi nih antara Sasuke dan Boruto. Mereka berdua mengatakan seperti ini. Dengar Boruto, jujur saja ini akan sangat sulit bagi Naruto dan aku untuk mengalahkannya sendirian. Kami bahkan tidak bisa mengalahkan Jigen, dan sekarang adalah seorang Otsutsuki. Dan itulah kenyataan dari situasi ini. Kau tahu, Boruto, ku dengar pula soal apa yang terjadi selama pertarungan kalian melawan Boro. Sarada mengatakan sesuatu kepadaku, Boruto. Kau mengalahkannya dengan kekuatan luar biasa, bukan? Jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Boruto mengatakannya seperti ini. Pikiranku agak kabur saat kejadian itu. Jadi aku tak terlalu ingat apapun, Paman Sasuke. Rasanya seperti aku menyaksikan orang lain bergerak dan bergantung memakai tubuhku sendiri. Dan saat itu aku tak mengerti sama sekali. Tapi sekarang menurut ucapan Amado, aku tahu kalau itu adalah Momoshiki Otsutsuki. Lalu begitu aku sadar, Boro sudah hancur berkeping-keping dan itu adalah kekuatan yang besar dan gila sekali. Kalau saja aku bisa mengendalikannya. Lalu di sini Sasuke itu akhirnya mengatakan sesuatu setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh muridnya ini. Dia mengatakan seperti ini. Kemajuan ekstraksi karmamu sudah cukup jauh ya, yang artinya kau mulai jadi sesuatu yang bukan dirimu lagi. Kemudian Boruto menambahkan hal seperti ini. Pikiran tentang mati saat bertarung membuatku jujur saja takut. Tapi aku masih siap seperti ninja yang lainnya. Hanya saja kalau tubuhku diambil alih dan aku menjadi sesuatu yang bukan diriku lagi, entah apa yang mungkin kulakukan pada orang lain. Dan itu jauh membuatku lebih takut lagi, Paman. Nah, mohon berganti, saat Naruto dan Ishiki itu masih bercengkrama, kemudian Ishiki mengatakan seperti ini. Aku tak menyangka bisa melihatmu di sini lagi, Hokage, dan aku bahkan tak percaya Boro bisa gagal. Nah, kemudian Hokage mengatakan seperti ini. Kami punya banyak shinobi yang hebat. Kalau kau ketakutan, silahkan pulang saja. Oh, pasti aku akan segera pulang setelah selesai dengan urusanku di sini. Jadi, di mana Kawaki? Begitu kata Ishiki Otsutsuki. Nah, di sini Naruto tuh agak kesal kemudian mengatakan hal seperti ini. Lupakan dia, kita lanjutkan yang waktu itu dan menyelesaikan semuanya di sini, Otsutsuki. Lalu dengan raut wajah yang kesal itu, Ishiki kemudian menghancurkan bangunan hanya dengan melihatnya saja. Dan Naruto sangat marah dan jengkel. Ia banyak sekali menghujat Ishiki saat itu. Lalu tiba-tiba, boom! Naruto melompat ke arah Otsutsuki tersebut, memukulnya, dan di sana mulailah terjadi baku hantam antara keduanya. Naruto akhirnya beberapa kali terkena tendangan dari seorang Otsutsuki tersebut. Di sini nih, ia tidak menyerah, bahkan langsung masuk ke Kyuubi modenya itu. Namun tetap saja nih, 1-2 serangan tak mempan terhadap Ishiki. Bahkan ia berhasil mendesak Hokage itu dan membuatnya terjatuh ke tanah. Lalu tiba-tiba Ishiki melompat dari atas dengan kaki yang mengarahkan langsung ke wajah Hokage. Dan inilah detik-detik di mana Naruto akan dirajam kaki oleh Ishiki itu. Tetapi detik itu juga nih, celing, Amino Tejikara. Nah, Sasuke berpindah tubuh dengan Ishiki sendiri menggunakan kemampuan Rinnegan-nya itu. Dan Naruto tidak jadi berada di ujung tanduk tersebut. Dan inilah momen dimana Ishiki sekalipun jengkel jika kedatangan Uchiha si pengguna Rinnegan itu. Dan lihatlah bagaimana kerennya Sasuke dengan jubah hitamnya itu melayang terkena angin sambil menatap serius wajah Ishiki Otsutsuki. Nah, kemudian di sini tuh ditutup perkataan Ishiki seperti ini. Rinnegan yang sungguh menyebalkan. Nah, namun tiba-tiba nih suara itu kembali menyela dan dia mengatakan seperti ini. Kau telat, Sasuke, begitu kata Naruto. Maaf Naruto, tapi aku harus bersiap. Ada sebuah rencana yang harus aku buat. Di sini perbincangan terjadi lagi nih. Apa maksudmu Sasuke? Tidak seperti dirimu yang biasanya saja. Apakah kau ini gugup? Nah, di sini Naruto itu belum tahu tuh apa yang akan dilakukan Sasuke pada nantinya. Nah, kemudian Ishiki yang melihat perbincangan mereka itu, dia langsung mengatakan hal seperti ini. Kau tidak mau menyerah ya? Kau tak ingat separah apa aku mengajarmu kala itu, Uchiha? Kemudian dengan secepat kilat Sasuke langsung berlari menuju Ishiki sambil berteriak seperti ini. Naruto, lindungi aku dengan senjata lempar shuriken kunai atau apa saja, cepat. Dan Naruto yang bingung di sini tidak tahu apa yang direncanakan Sasuke. Kemudian akhirnya ia pun mengikuti rencananya saja. Dan dimulai dari Sasuke yang melempar shurikennya ke arah Ishiki sendiri. Namun Ishiki pun juga menghindarinya beberapa kali. Begitupun Naruto yang mulai melempar beberapa shuriken miliknya itu. Dan di sini lihatlah bagaimana Ishiki itu mengecilkan shuriken itu dengan teknik miliknya Sukuna Hikona. Bahkan Ishiki mengatakan hal seperti ini. Uchiha, apa yang sedang kau lakukan? Tapi tiba-tiba nih, syas! Katana itu dilemparkan Sasuke ke arah Ishiki dan coba Ishiki kecilkan dengan teknik Sukuna Hikonanya. Namun beberapa saat setelah itu Ishiki dan Naruto tampak terheran-heran lagi karena Otsutsuki itu tidak bisa mengecilkan katana milik Sasuke. Bahkan Ishiki heran kenapa bisa terjadi seperti ini. Dan lalu tiba-tiba aja nih Kawarimi no Jutsu Boruto muncul dan berganti dengan katana Sasuke itu. Dia sudah bersiap-siap melakukan sesuatu nih, dan karma itu juga sudah aktif.
Lihatlah bagaimana Ishiki dan Naruto shock dengan kejadian kala itu. Bahkan Naruto berteriak kaget, sementara Ishiki begitu terkejut. Terkejutnya Ishiki ini bahkan dianalisa langsung oleh Sasuke. Jutsu itu bisa menyususkan apa saja kecuali satu hal, makhluk hidup. Benar begitu bukan Ishiki? Nah lalu Ishiki sambil menghindar itu ia bergumam dan sangat kesal. Dia mengatakan seperti ini, transformasi jutsu ya bocah sialan. Namun sebelum Boruto melancarkan serangannya itu, scene ini berpindah dahulu nih untuk jawaban kenapa Sasuke terlambat datang membantu Naruto tadi, karena ia sedang merencanakan sesuatu. Itu memang sebuah strategi ambil resiko yang sangat tinggi buat Sasuke sendiri. Kejadian percakapannya itu terjadi seperti ini. Dengar Boruto, meskipun jika Momoshiki mengambil alih kesadaranmu, jangan pernah khawatir. Aku bersumpah akan menghentikanmu dengan semua kekuatanku, meskipun jika harus membunuhmu. Itulah sikap yang siap kulakukan sebagai gurumu, karena kau tahu Naruto mungkin tidak akan pernah bisa melakukan hal semacam ini. Nah pesan dari Sasuke ini membuat Boruto ini merenung sebentar sebelum akhirnya ia mengucapkan kalimatnya kepada guru besarnya itu seperti ini. Master Sasuke, kau ingat saat terakhir kali kita menyelamatkan ayah dari Momoshiki? Kau telah meminjamiku ikat kepalamu. Sekarang bolehkah aku meminjamnya lagi? Lalu dengan raut wajah serius itu, Sasuke akhirnya meminjamkan sesuatu yang berharga itu kepada muridnya sekali lagi. Ya, itu adalah ikat kepala ninja Konoha yang telah dicoret kala itu. Bahkan ketika melihatnya, Boruto tersenyum memegang benda itu dan Sasuke akhirnya berkata lagi seperti ini. Itu benda yang sangat berharga Boruto, jadi sebaiknya kembalikan sendiri lagi nanti. Aku janji Sasuke-san, begitu kata Boruto. Nah kemudian nih momen itu akhirnya berganti lagi, kembali back to the topic. Lihatlah bagaimana Boruto yang melompat dengan karmanya itu membuat Ishiki itu berkata seperti ini. Apa yang akan dilakukan bocah sialan sepertimu? Nah sementara Naruto yang terus berteriak-teriak tuh melihat putranya malah saja maju di garis terdepan tanpa seizinnya sama sekali dan boom. Lihatlah pukulan Boruto tuh malah membuka portal dimensi lain, dimana ini menyeret Ishiki sendiri. Nah momen ini tentu membuat Ishiki saja sangat terkejut bagaimana Boruto ini bisa melakukan sesuatu semustahil ini, dan sling portal dimensi itu tertutup sementara Boruto Ishiki telah berpindah ke tempat yang lain. Nah Naruto kemudian berkata, bukankah itu jutsu seperti yang dipakai Jiken terhadapku? Bagaimana Boruto bisa melakukannya? Hei Sasuke, apa yang telah terjadi? Lalu Sasuke kemudian berteriak seperti ini. Itu yang telah siap dia lakukan tadi dan tidak ada waktu lagi Naruto. Ayo kita harus mengikuti cakra Boruto secepatnya. Dan kemudian nih Sasuke membawa Naruto dengan portal dimensi miliknya itu dalam mengejar Ishiki. Nah di sini momen telah berganti dalam dimensi lain tersebut, dunia yang bahkan Ishiki sendiri tak pernah tahu tempat macam apa ini, begitu katanya. Nah Ishiki bahkan masih tidak menyangka nih dengan apa yang dilakukan oleh Boruto sendiri. Dia mengatakan seperti ini. Bocah itu sebenarnya seberapa banyak kekuatan Momoshiki yang sudah bisa dilakukan olehnya. Lalu tiba-tiba portal dimensi kedua muncul di belakang Boruto sendiri. Mereka adalah Naruto dan Sasuke tentunya. Sebagai seorang ayah tentu Nanadame itu sangat ketakutan, bahkan dia bergumam dan membentak Boruto seperti ini. Boruto, kau tak kenapa-napa? Lalu Boruto menjawabnya dengan sangat cepat. Menurutmu ayah, lumayan juga kan melakukannya tanpa latihan? Kita bisa bertarung sepuasnya di sini. Lalu Naruto membentaknya. Bodoh, bisa saja terjadi kesalahan atas yang barusan terjadi. Jangan membuatku khawatir, sialan. Lalu Boruto yang melihat Ishiki itu langsung berkata seperti ini. Yang harus dilakukan sekarang adalah mengalahkannya. Meskipun bicara saja terlihat sangat gampang, dan Ishiki sebagai Otsutsuki itu dia melihat ketiga orang itu sembari berkata seperti ini. Dasar makhluk rendahan, kau akan segera menyesali perbuatan ini. Lalu seketika itu nih Ishiki berdiri kembali dan di sini sebelum mereka baku hantam lagi, Naruto tuh sempat menanyakan hal ini kepada putranya sendiri. Boruto, sebenarnya tempat macam apa yang terjadi di sini? Entahlah, aku sendiri juga tidak tahu. Nah begitu jawab Boruto, dan di sini tapi Boruto masih melanjutkan beberapa kalimatnya nih. Dia menambahkan seperti ini. Otsutsuki biasanya membawa kita ke sebuah dimensi lain secara bersamaan, bukan? Itulah kenapa aku mengira aku bisa melakukan hal yang sama dengan karma, dan aku tak akan bisa membiarkan desa Konoha hancur demi keegoisan orang tersebut. Kau serius? Tanpa mikir akibatnya? Kau menarik juga ya? Begitu kata Naruto. Dan boom, disinilah lagi baku hantam itu terjadi antara Ishiki dan tiga shinobi Konoha ini. Serangan pertama datang dari Ishiki yang mengincar Boruto langsung. Namun di sini secara tepat Naruto langsung menjadi tameng dari putranya sendiri, lalu memukul ke arah wajah Ishiki sendiri. Tetapi tiba-tiba nih Otsutsuki ini malah menghilang dan Sasuke berteriak, Naruto, dia di atas. Dan di sini tiba-tiba Ishiki sudah di atas sana membawa Boruto bersamanya, dan ini sungguh momen yang membuat Naruto saja sangat jengkel karena putranya sendiri itu berhasil dibawa. Dan Ishiki sambil membuat Boruto tuh dia juga berkata seperti ini. Sang penerima karma Momoshiki, Uzumaki Boruto, sepertinya perkembangan Otsutsuki sudah lebih dari perkiraanku. Ini sudah 70. Bukan, ini 80%. Berapa banyak karma yang masih kau sembunyikan lagi? Sekarang tunjukkanlah padaku wadah Momoshiki Otsutsuki. Dan seketika itu nih
Celing, Boruto mendadak hilang dari pegangan Isshiki karena gurunya menggunakan teknik yang merepotkan Isshiki, ya, Ami no Tachikara. Nah di sini Boruto sudah tergeletak di samping ayahnya itu sembari memegangi lehernya sendiri. Sementara itu nih terdengar ribuan burung berkicau sangat keras di atas sana, dan ya Sasuke telah mengaktifkan teknik Chidori miliknya itu, dan boom, teknik ini berhasil ditahan Isshiki sendiri. Bahkan Otsutsuki ini memegangi tangan Sasuke, dan dash, sesuai ditereng keras oleh Isshiki dan masih dipukul dengan sikunya itu. Dan lihatlah bagaimana Sasuke terjatuh dari ketinggian itu dan langsung membuatnya terluka. Dan momen ini bahkan membuat Boruto dan Naruto saja sangat khawatir kepadanya. Tetapi nih sebagai seorang Hokage, Naruto juga sadar Boruto putranya juga diincar oleh si sialan ini. Dia kemudian berteriak, "Cepatlah kau lari Boruto, jika tidak dia akan segera membunuhmu." Lalu Isshiki yang berjalan menghampiri keduanya itu sembari berkata seperti ini, "Tak kubayangkan aku akan terganggu oleh dirimu Uzumaki Boruto, dan itu membawaku ke tempat yang tak pernah ku ketahui sama sekali. Memang akan sangat mudah untuk kembali ke desa dengan teknik ruang waktu. Tapi karena kau ada di sini dan si Uchiha sialan itu, semuanya akan percuma. Akan kuakhiri permainan kejar-kejaran ini. Baiklah, ayo kita selesaikan di sini, di mana tak akan ada halangan lagi. Jika aku membunuh Hokage dan Uchiha, mungkin para penduduk akan rela menyerahkan Kawaki." Dan boom, ledakan Kyuubi muda menyala-nyala terlihat dari jubah Hokage itu. Dia sepertinya sangat kesal dan tidak terima akan apa yang dikatakan oleh Isshiki sendiri. Sambil dalam mode tempurnya itu, Nana Daime mengatakan hal seperti ini, "Kau jangan pernah meremehkan kami. Kau tak akan bisa semudah itu untuk mengalahkan para shinobi desa daun. Kau tahu?" Dan ceritanya itu kemungkinan berakhir sampai di sini. Jadi kalau kita simpulkan lagi, di mana Boruto 215 nanti, jalan ceritanya itu akan mengadaptasi 2 chapter langsung, 49 serta 50 bagian awalannya. Gimana menurut kalian guys? So itulah tadi pembahasan kita tentang breakdown Boruto episode 215. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.